Penjilat itu orang yang mencari muka terhadap orang yang dia suka. Kalau yang dicari muka itu menoleh atau memperhatikan, wah maka si fulan ini akan memuji orang tersebut bahkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bapak pernah ini, ibu pernah ini, dan seterusnya. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, ma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh tansah minulya, ingkang kula hormati, ugi sedaya para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita minta syafaat dan kita harap syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai mari kita berdoa dengan pembacaan Ummul Quran atau Fatihah dengan harapan semoga hidup kita selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita doakan seluruh leluhur dan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, semoga segala amal perbuatannya diterima dan kesalahannya dimaafkan, serta keluarga kita yang mungkin keluarga, sahabat, sanak famili yang mungkin hari ini masih merasakan atau dapat cobaan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tirausuin, pendapat yang jelek ya. Jadi qala Ubaidullah bin Muhammad Hamdan al-Akbari hadatsana Abdullah bin Khubayb qala al-Fudail. Jadi Imam Fudail bin Iyad itu pernah berkata, taba'at minal qurra'i fa innahum in ahbuka madhuka bima laysa fik wa in abghaduka syahidu alaika wa qubila minhum. Jauhilah orang-orang yang menjilat. Al-qurra itu adalah para penjilat. Fa innahum in ahbuka madhuka, kalau sampai kalian nanti itu meladeni apa yang mereka katakan, maka mereka madhuka bima laisa fika, orang-orang ini akan memujimu dengan sesuatu yang tidak engkau miliki, akan memujimu dengan apa yang tidak kamu lakukan dan tidak kamu miliki. Wa in abghaduka syahidu alaika, dan kalau kau musuhi mereka, maka mereka akan menceritakan semua keburukan-keburukan yang engkau miliki. Jadi hadirin yang saya hormati, Fudail bin Iyad ini memberikan sebuah perhatian kepada kita terhadap perilaku seseorang yang dalam bahasa Indonesia itu dikategorikan sebagai ya penjilat. Penjilat itu orang yang mencari muka terhadap orang yang dia suka. Kalau yang dicari muka itu menoleh atau memperhatikan, wah maka si fulan ini akan memuji orang tersebut bahkan dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bapak pernah ini, ibu pernah ini, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya lebih senang dengan apa yang didengarkan, dan supaya maksud dan tujuan
dari orang semacam ini itu berhasil. Jadi ada udang di balik batu. Ini sangat merugikan. Karena wa in abghaduka syahidu alaika. Saat dia menjadi musuh kita, orang semacam ini, tipikal orang semacam ini kita ingkari atau tidak kita gubris, maka semua yang baik bahkan sekalipun itu akan dianggap jelek oleh yang bersangkutan, lalu diceritakan kepada orang lain. Ya, kalau dalam bahasa media sekarang itu framing itu walaupun kita berbuat baik tapi diceritakan seolah-olah kita itu tidak baik gitu. Itu framing namanya. Jadi framing itu menjadikan seseorang menceritakan sosok atau individu di hadapan orang lain dengan bahasa yang menggiring bahwa individu yang diceritakan itu tidak baik. Nah, itu framing namanya. Sehingga orang-orang macam penjilat ini, kata Fudail bin Iyad, tabaat, jauhi, kalau bisa nggak usah bergaul dengan orang macam demikian, karena bahaya. Itu akan memberikan dampak negatif ke dalam kehidupan kita. Qala Muhammad bin Hasan bin Khalid al-Baghdadi, hadatsana Ismail bin Yazid, hadatsana Ibrahim qala sa'altu Fudail bin Iyad anit tawaddu. Sekali lagi Imam Fudail bin Iyad dimintai pendapat tentang apa itu tawaddu sebenarnya. Faqala Imam Fudail berkata, antahdo'a lil haqqi wa tanqadalahu wa taqabbala al haqq min kulli man tasma'ahu minhu. Tawaddu itu kita merendahkan diri kita terhadap al-haq, Allah Ta'ala, dan kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya dan melalui beberapa ayat-ayatnya. Watang kodalahu, dan kita mengikutinya. Jadi yang dikatakan orang tawadhu itu bukan secara sikap dia yang berjalan dengan terbungkuk-bungkuk, atau dia yang mencium tangan kita, atau orang yang menggunakan bahasa kromo Injil sekalipun. Jadi yang dikatakan tawadhu itu antahdo'a lil haq, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap larangan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanqadalahu, dan ikut dengan apa yang dianjurkan oleh kebenaran itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqabbala al-haq min kulli man tasma, juga jangan enggan untuk menerima kebenaran dari siapapun yang berbicara. Nah, kata Sayyidina Ali, undur makol wala tandur mangkol. Dados jenengan mirengake dawe ucapane leres napa boten, duka saking lare alit, duka saking tiang sing berpendidikan rendah atau berprofesi rendah, nek omongane bener ya jenengan nut, bukan dari siapa yang berbicara gitu. Itu namanya tawaddu. Taqabbal al-haq min kulli man tasma'u, ikutilah kebenaran dari siapapun itu dikeluarkan kata-katanya. Tadi walaupun itu dari orang yang tidak kita suka, baik secara sikap, baik secara personal maupun lainnya, itu kalau omongannya bener ya bener, ya diikuti. Tapi nek omongannya salah, walaupun itu dari orang yang memiliki pangkat yang tinggi di tengah masyarakat, ya salah tetap salah, nggak perlu untuk diikuti. Itu termasuk kategori tawadhu versi Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad itu menjadikan kebenaran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak dari sikap setiap manusia, khususnya umat Islam,
bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diwahyukan kepadanya itu memang benar untuk diikuti. Dan kalau ada orang siapapun yang berbicara tentang kebenaran ini, itu seyogyanya untuk selalu diikuti. Karena undur makol wala tandur mangkol. Senajan umpama Pak Sigit sing ngomong, tapi bener omongannya, ya diikuti. Misalkan itu cuma contoh. Misalkan Pak Sigit ngomong, "Weh, ini sholat sing rapi." Kan bener memang. Tuntunan itu memang. Tapi kadang mergo sing ngomong Pak Sigit rene sing gatek kan. Tapi yang diomongne Pak Sigit ya bener. Tapi kadang kita merasa enggan menerima kebenaran karena kadang antara yang berbicara karo sing dilakoni gak podo. Nah, masalah ini ku masalah. itu cuman contoh nggih, cuman contoh. Qala al-Fudail, berikutnya Fudail berkata, "Man adhara li akhihi al-wud was-safa bilisan wa atmara lahu al-ada wal balbagha la'anahullah." Jadi atos-atos. Terus Fudail bin Iyad, barang siapa yang menampilkan wajah manis, ucapan yang manis, yang menampilkan rasa cinta di depan orang lain, simpatik di depan orang lain, tapi wa'at marolahu al-adawah, dia menyimpan dendam, dia menyimpan kebencian, dia menyimpan hasud di dalam hatinya, la'anahullah, orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana laknat Allah sampai kepadanya? Fa'asomma wa a'ma qalbah basirahu wa qalbah. Orang tersebut akan menjadi orang yang angel tuturane. Karena apa? Telinganya ditulikan oleh Allah, hatinya dibutakan oleh Allah, karena dia tidak selaras dengan apa yang dia tampilkan. Nah, makanya ini termasuk salah satu kata Nabi, min alamatil munafik, ayatul munafikin, tondone tiang sing munafik, ten ngajungi tiang ngeten senyum, simpatik, sok peduli, njero atine misah-misah ora karu-karuan. Piye amre motore ilang ya to. Nek ngarepe wonge ngomong urone aduh sakne yo motormu ilang ngene. Padahal atine jingkrak-jingkrak kapok we motormu ilang sawenan. Itu berangkat dari hati yang tidak hasud, hati yang hasud, berangkat dari perangai yang tidak baik. Tapi nggak berani di depan orangnya itu nggak berani. Gak berani bahwa dia gak suka dan lain semacam. Ini sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini perlu dibedakan karena sesuatu yang sifatnya personal itu sangat dilarang di dalam Islam untuk diganggu gugat. Ya. Nah, oleh karena itu ya biasa-biasa saja, gitu. Biasa-biasa saja. Maksudnya jadi orang itu jangan berwajah dua. Karena takut nanti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahaya. Dah niki wau wonten pertanyaan. Suka saged jawab napa mboten? Tentang kiblat dan shaf. Nggih. Di masjid ini di dinding wonten ada petunjuk kiblat dalam kurung mengarah nyerong kanan. Nggih, berarti nyerong nggih. Nggih. Apa jamaah harus sesuai petunjuk itu? Karena tidak ada edukasi ke jamaah. Ada beberapa masjid yang kiblatnya lurus,
mungkin bangunannya sudah mengarah kiblat dalam kurung serong, sedangkan jamaah ada yang lurus, ada yang serong, terkesan tidak rapi. Kalau memang harus serong, bagaimana sholat kami selama ini? Apa sah? Jadi sepengetahuan saya dalam madhab Syafi'iyah, dan lebih umum, lebih khusus lagi, menurut dua imam besar dalam madhab Syafi'iyah, itu ada Imam Nawawi dan Imam Romli. Beliau itu termasuk coro sakniki napa kaitan Indonesia, guru besar madhab Syafi'iyah. Dua imam tersebut mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk dalam Al-Quran itu diwajibkan untuk menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini menurut para imam multitafsir, ada yang berhadapan langsung, face to face. Jadi negak sholat di Mekah nggak sah. Berarti orang miskin sholatnya nggak sah karena nggak bisa ke Mekah. Ada yang mengatakan fi jihatil kiblat, menghadap ke arah kiblat itu di mana? Posisi Indonesia secara geografis itu ada di sebelah timur dari Mekah, ya, dari Mekah, sehingga sholat kita menghadap ke barat. Lalu apakah arah kiblat itu benar-benar presisi napa mboten? Itu karena kemajuan teknologi itu diukur menggunakan ilmu falak. Perlu diukur lagi itu. Jadi dalam ilmu falak niku wonten pengukuran secara simetris. Simetris itu pun tidak lurus-lurus banget. Semuanya bersifat doni atau ijtihadi. Sesuatu yang bersifat doni ijtihadi, bahasanya itu praduga, dan bahasa praduga itu bisa diperdebatkan. Sehingga nek panjenengan tanglet sah napa boten selama ini, menurut pendapat niku tetap sah. Walaupun tidak sesuai dengan petunjuk datang napa niki tembok mriki, tetap sah. Nek kula sanjang boten sah, pun pinten jenengan ngodoki mengke. Malah tarawih disiki mengke malah. Jadi keabsahan sholat menghadap kiblat itu ke arah di mana kiblat itu berada. Jadi bukan kok harus persis, nggak bisa, karena secara geografis kita sudah jauh dari sana. Nah, standar ilmu yang menghitung apakah ini lurus tidak, niku sanes fikih, itu ilmu falak mungkin. Wonten ilmu falak mungkin yang mengukur arah kiblat nggih. Sanes kiblat, tapi arah di mana kira-kira kiblat itu berada. Tapi ada sebagian yang memang mengatakan harus sesuai, dalam arti agak nyerong kadang. Ten kula desa kula, daerah Prambon niku ten Masjid Kauman napa pundi kula supin. Seorang tokoh agama di sana selesai acara, beliau ngimami sholat isya, lalu ngendikane ngeten. Ya terus sesuai perhitungan awake dhewe salate rada nyerong kanan, nanti rada miring ngeten. Nah, itu masih bersifat ijtihadi. Ijtihadi niku napa? Tidak mutlak benar. Berarti ada kemungkinan salah. Nah, karena ada kemungkinan salah, ikut yang paling enak saja. Yang penting jenengan madhep ten arah kiblat pun sah. Dilalah arah kiblat ten coro diukur ten Indonesia niku madhepe dateng kilen. Berarti madhep kilen mawon ngoten. Tur sakniki dari kemajuan teknologi niku pun wonten aplikasi pun kathah niku, aplikasi arah kiblat dan lain semacamnya nggih. Niku tergantung nggih. Tergantung koordinat itu mangke. Cuman untuk bertanya apakah selama ini tidak sesuai dengan petunjuk di sini, itu tetap sah. Karena sudah menghadap ke arah kiblat yang disepakati sesuai dengan fakta keadaan, cara keadaan Indonesia ten etane Mekah niku lho. Itu pun sesuai. Terus untuk masalah kerapian, ada yang lurus, ada yang serong. Nah, itu dikembalikan terhadap ijtihad. Mungkin saya nyerong niku beranggapan
punya kesimpulan bahwa saya yang benar, nggih boten napa-napa, sing penting nyerong mawon, boten usah mungkur madhep ngetan. Lah niku baru dipertanyakan nih. Ini kok nyerong ini? Yo, Mas yo ngetan ku jarene bumi bulat ku panggah muter nang arah Ka'bah loh. Cara pesawat terbang ya panggah mubeng ngono to. Ya enggak gitu juga gitu loh. Jadi untuk masalah kerapian yang penting tidak terlalu rapi niku dalam arti barisan softnya nggih. Wonten sing miring, boten napa-napa niku tetap diarani sebagai kerapian, fadilah softnya tetap dapat. Sing penting boten rada mundur kedhek, boten maju kedhek boten. Nah niku masalah kerapian soft nggih. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, sholat selama ini tetap sah, sholatnya panjenengan tetap sah sesuai dengan standar fikih menghadap ke arah kiblat. Lalu pertanyaan nomor 2, kesempurnaan sholat itu dari lurus dan rapatnya shaf. Nah ini terkait barisan. Apakah lurus untuk menghadap kiblat yang benar atau barisan yang lurus dalam kurung rapi? Sedangkan rapat itu rapat dari kaki dan pundak jamaah atau rapatnya sejadah. Mengingat sejadah sekarang lebarnya melebihi besar pemiliknya. Shaf yang seharusnya berisi 5 hanya berisi 4 karena lebarnya sejadah. Oke. Standar rapatnya shaf niku menggunakan kaki nggih, sanes sejadah. Jadi sejadah itu sebenarnya kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat di mana kita sholat. Oke, sejadah sebenarnya. Oke. Sebenarnya sejadah itu bukan benda. Diserap dalam bahasa Indonesia jadi benda. Paham boten maksud kula? Datang bahasa Indonesia sejadah dados benda. Padahal sejadah itu tempat di mana kita sujud. Dari kata sajadah, sujud artinya. Di Indonesia, jadi sejadah itu benda yang diperjualbelikan dengan ukuran sekian, motif sekian, lebar sekian. Nah, ukuran shaf itu standarnya nggih menggunakan pundak dan kaki. Sejadah niku nggih boten. Nggih berarti maksudnya boten itu apakah renggang karena sejadah itu mengakibatkan shaf itu tidak rapi? Nggih standare nggih boten juga ngoten. Dados umpami sejadah benten-benten, yang penting tidak terlalu renggang, itu tetap dikatakan sebagai shaf yang rapi. Jadi kerapian shaf itu standare bukan menggunakan sejadah, tapi antara tumit dan pundak. Apakah ketika ada sejadah itu merusak kerapian shaf? Boten. Dalam arti boten niku anu nggih. Coro pahala shafnya itu masih dapat. Cuman coro di sawang wonten sing benggak nggih ketinggal mawon ngoten lho. Umpami wonten salat sejadah ombo-ombo, harusnya bisa diisi 5 orang karena sejadahnya terlalu lebar, diisi hanya sekitar 4 orang misalkan. Apakah itu dikatakan tidak rapi? Nggih boten, tetap rapi. Karena antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya tumit dan kakinya masih sejajar, dalam arti boten nggih terlalu berdempetan nggih boten. Biasa umumnya. Masuk nggih renggangnya sejadah sampai 1 meter lebih nggih boten kan. Ukuran sejadah maksimal lebarnya pinten toh? Sampai ada yang 2 meter boten wonten kan. Ya maksimal standarnya manusia lah ngoten mau. Jadi standar kerapian shaf itu dari lurusnya pundak serta tumit dan kaki yang sejajar. Kemudian desain dari sejadah apakah bisa merusak pahala rapi dari shaf? Tidak, karena standar dari kerapian shaf itu bukan dari sejadah. Yang penting jangan terlalu. Kok sampai ada 1,5 meter benggang atau renggang, itu sudah dianggap tidak rapi ngoten. Nek cuman mungkin berapa sentimeter atau 20 cm, 10 cm misalkan, tetap masih bisa ditolerir ngoten mau.
ngoten. Jadi memang karena zaman dulu itu boten wonten standar baku terkait ukuran, sehingga menggunakan postur tubuh, standar postur tubuh. Nggih, ngoten mbok bilih saking kula jawab pertanyaan nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten terkait fikih tentang kiblat dan shaf ingkang saged kula aturaken. Insya Allah bisa diperdebatkan itu, artinya mbok pilih wonten pendapat itu nggih monggo. Cuman sepemahaman saya terkait kiblat dan shaf itu semacam itu ngoten. Karena nggih niku wau fikih niku bersifat ijtihadi dan doni. Semua serba menduga-duga. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun saking kula pribadi. Tingapunten ingkang kathah mbok bilih wonten kekirangan kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.